Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, segala puji hanya bagi Allah. Kita bersyukur dan memujinya atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita, yang kalaupun kita sedang diuji dan menghadapi masalah, maka sebenarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala masih jauh lebih banyak. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk panutan kita, idola kita, teladanan kita satu-satunya, manusia terbaik dan termulia sepanjang kehidupan dunia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman MBI Chapter Bandung, rahimani wa rahimakumullah. Ini pertemuan pertama kita untuk insyaallah ta'ala membahas secara kontinu atau istimrar Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini masyhur ya di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan diterima oleh semua kalangan. Kalau kita di Bandung ada ormas NU-nya, Persisnya, Muhammadiyahnya, SI-nya, dan macam-macam lainnya, alhamdulillah semuanya menerima Kitab Bulughul Maram ini, dan isinya faidah-faidah ilmu, kumpulan dari hadis-hadis Nabi, walaupun memang hadisnya harus dipilah dan dipilih karena tercampur antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Ini karya ilmiah dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang sebutan Ibnu Hajar ini sudah masyhur di tengah-tengah telinga kaum muslimin. Adapun nama asli beliau adalah Ahmad Ibnu Ali, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Nah, dalam Bulughul Maram ini terdiri beberapa kitab, dari mulai kitab Thaharah ya tentang bersuci, kitab salat, kitab jihad, sampai kitab yang paling akhirnya di Bulughul Maram ini adalah Kitabul Jami'. Jami' artinya mencakup. Bahasa kerennya universal, itu jami' ya. Maksudnya yang dicakup di sini ada beberapa bab, yaitu berkaitan dengan akhlak yang baik yang harus kita amalkan, akhlak yang buruk yang harus kita tinggalkan, termasuk disebutkan bab tentang zikir dan juga doa. Jadi itu isi dari Kitabul Jami' dalam Kitab Bulughul Maram. Boleh dibaca Kang Coki untuk kata pengantar mungkin ya, yang insyaallah ta'ala ini menjadi pegangan untuk kita. Di halaman 9. Naam, tafadhal. Alhamdulillahi ala nikmatihi alhamdulillahi ala nikmatihi dhahirah wal batinati wa din. Ini anak bantu aja. Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirati wal batinati qadiman wa hadithan. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi
الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا أما بعد. Taib. Ada berapa orang yang hadir? Ini tersisa 6 kitab. Langsung saja ya, dibagikan aja. Apa istilahnya? Steng-steng. Fadhal. Ya, 1/2, 1/3, fadhal. Maksimal 4 ya? Ya, maksimal 4. Biar antum nggak ngeblank banget gitu. Di halaman 9 teman-teman, kita langsung memegang Kutaib ya, kitab kecil yang terjemahannya dari Az-Zahabi ya, penerbit Az-Zahabi. Tafadhal Kang Coki. Segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya lahir dan batin yang dahulu dan sekarang. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang berjalan cepat dalam membela dinnya, serta para pengikut mereka yang mewarisi ilmu mereka. Sedangkan para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dengan mereka Allah Azza wa Jalla muliakan yang mewarisi dan apa yang diwariskan. Lanjut. Adapun sudah itu, ini adalah ringkasan berisi beberapa pokok dalil hadis tentang hukum-hukum yang saya susun secara sempurna agar orang yang menghafalnya unggul di antara sejawatnya. Pelajar pemula dapat menjadikannya bantuan, sedangkan yang telah sampai pada tujuan masih membutuhkannya. Saya terangkan pada tiap akhir hadis siapa yang mengeluarkannya di antara para imam karena ingin menasihati umat ini. Yang dimaksud 7 ialah Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Adapun 6 adalah semua kecuali Ahmad 5 selain Al-Bukhari dan Muslim. Tapi kadang saya katakan juga 4 dan Ahmad, sedangkan 4 ialah selain 3 yang pertama Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, dan 3 ialah selain 3 yang pertama serta selain yang terakhir Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Yang dimaksud dengan muttafaqun alaih adalah Al-Bukhari dan Muslim. Kadang tidak saya cantumkan siapapun bersama keduanya, sedangkan yang selain itu akan dijelaskan. Saya beri judul kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Hanya kepada Allah saya memohon agar Dia tidak menjadikan apa yang kita ketahui sebagai petaka atas kita dan memberi kita rezeki supaya mengamalkan sesuatu yang membuat ridho Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya teman-teman, barakallahu fikum. Itu tadi sedikit pengantar yang diambil oleh penerjemah dari kitab Bulughul Maram, di mana Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali atau yang terkenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau menyingkat nama-nama imam periwayat hadis dengan sebutan muttafaqun alaih ya, atau al-arba'ah, imam yang 4, al-khamsah, imam yang 5. Dan tadi sudah disebutkan siapa saja imam-imam yang dimaksud. Kalau muttafaqun alaih ini sudah masyhur sekali ya, berarti diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Baik, sekarang kita langsung masuk ke bab yang pertama dalam Kitabul Jami' ini, babul adab. Babul adabi. Bab adab. Bab tentang adab. Fadhal dibaca hadis pertamanya.
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim ala muslim sitta sita ya Sittun. Ida lakiyahu fasallam alaihi wa Fasallim. Betul? Itu kalau harokatnya di bawah tasydid berarti kasrah. Fasallim. Fasallim. Ida lakiyatu fasallim alaihi wa ida da'aka fa'ajihu wa ida stansohaka fangsohu wa ida atosa fahamdallaha fasammithu wa ida marido fa'udhu wa ida mata fatubahu rawahu muslimun. Terjemahannya? Ya. Artinya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim yang wajib dipenuhi muslim lainnya ada 6. Jika engkau bertanya dengannya, berilah salam kepadanya. Dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Apabila dia meminta nasihatmu, berilah dia nasihat. Apabila dia bersin, langsung memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah. Maka doakanlah dia dengan ucapan Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Kalau dia sakit, hendaklah membesuknya, dan jika dia meninggal dunia, ikutilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, jazakallahu khairan. Ya teman-teman MBI Chapter Bandung, barakallahu fikum. Kita masuk bab yang pertama, babul adab. Bab tentang adab. Biasanya kalau kita membaca istilah adab pasti berkaitan dengan akhlak, ya kan? Akhlak dan adab, adab dan akhlak. Ini kalau disebutkan masing-masing, maka saling membawa arti yang lain. Tetapi kalau disebutkan berbarengan, maka punya arti masing-masing. Ketika disebutkan adab, berarti akhlak ada ya di situ, sudah include. Kalau hanya disebutkan akhlak, berarti adab juga ada di situ, sudah terbawa, sudah include. Tapi kalau disebutkan langsung dua-duanya, adab dan akhlak, maka masing-masing punya definisi atau arti sendiri. Perbedaan yang mencoloknya antara akhlak dan adab ini, akhlak lebih kepada karakter atau watak, sifat dan sikap seseorang di dalam batinnya, itu akhlak. Seperti kejujuran, ya, iman, takwa, takut kepada Allah. Ini akhlak. Adapun adab itu karakter atau watak seseorang, sifat atau sikapnya yang berkaitan dengan lahiriah. Minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, mengucapkan salam ya ketika bertemu, keluar WC kaki kanan dulu, masuk masjid kaki kanan dulu, keluar masjid kaki kiri dulu. Ini semua adab karena berkaitan dengan lahiriah kita. Bisa dibedakan ya antara akhlak dan adab. Tetapi kalau salah satunya saja yang disebut, maka sudah terbawa. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, hadis yang pertama disebutkan di sini oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Kita mengenal beliau dengan sebutan kunyahnya Abu Hurairah, itu kunyah. Ingat, kunyah itu panggilan yang didahului dengan abu atau ummu, itu kunyah. Dan seorang muslim atau muslimah
yang menggunakan kunyah dalam panggilannya, baik ketika dia memanggil orang lain atau minta dipanggil, memakai kunyah dengan niatan mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, maka itu berpahala. Subhanallah, ini Islam ya. Panggilan saja bisa berpahala. Termasuk dalam Islam dituntun kita untuk memanggil orang lain itu dengan panggilan-panggilan yang baik. Kalau bisa ada panggilan kesayangan dengan panggilan kesayangan. Jangan kita memanggil teman kita dengan panggilan-panggilan yang buruk, apalagi maknanya rusak ya. Kadang namanya sudah bagus ya, namanya sudah ajib gitu, tosae, tapi diembel-embeli dengan sesuatu yang buruk. Contoh misalkan namanya Umar. Ini nama Umar kan sudah bagus, tapi ada lanjutannya, Umar apa? Umar Pantek misalkan. Pakai N sedikit. Umar Pantek. Hah? Ya, Umar, ya gitu kan. Banyak teman kita yang seperti itu. Nama kita sudah bagus-bagus, ditambahin sesuatu yang artinya itu rusak gitu, artinya buruk. Alasannya apa? Biar keren. Na'udzubillah. Padahal hati-hati. Nah, itu seperti itu ya. Misalkan udah bagus Kiki itu dari rezeki atau dari apa? Nggak tahu orang tua. Oh. Kiki Apriyatna aja orang tua. Masya Allah. Ya katakan Kiki itu sudah artinya bagus gitu. Ditambah Laboy gitu. Laboy itu apa artinya? Nah, jadi jangan Playboy. Bahaya, Masya Allah. Nama itu jangan asal keren. Jangan asal keren. Abu Azzam itu Ahsan, Zen. Abu Azzam itu sudah bagus. Daya tinggalkan Coki Laboy. Sekarang selamat datang Abu Azzam. Abu Azzam. Dan kalau diniatkan tadi pakai kunyah, ikut Rasulullah, ikut para sahabat, berpahala. Dan panggilan kita itu yang akan nanti kita dengar di akhirat. Bayangkan kalau kita biasa dipanggil dengan nama yang bagus, yang baik, yang artinya indah, seperti itulah nanti panggilan untuk kita di akhirat. Tetapi kalau kita biasa dipanggil dan kita ridho, bahkan kita senang dipanggil dengan sebutan-sebutan yang aneh-aneh, yang maknanya rusak ya, jelek. Bayangkan kalau itu dipakai di akhirat. Makanya sekarang Abu Azzam ya, ahlan wa sahlan Abu Azzam. Dan ini nanti disampaikan kepada teman-teman yang lain. Kunyah dipakai itu lebih baik. Ya, kalau memang namanya wah ini aneh namanya, lebih baik kunyah. Barakallahu fikum. Nah, Abu Hurairah ini memang terkenal dengan Abu Hurairah, tetapi nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Ad-Dausi dari kabilah Daus, suku Daus. Ya, famnya Daus. Al-Yamani dari negeri Yaman. Jadi beliau itu aslinya orang Yaman, bukan orang Saudi. Tetapi bayangkan, meninggalkan negeri Yaman, pergi ke Saudi, ke Madinah, bertahun-tahun belajar kepada Rasulullah demi untuk ilmu agama. Bahkan beliau meninggalkan yang namanya dagangan, ya, bisnis, pasar, itu ditinggalkan. Pekerjaan ditinggalkan oleh Abu Hurairah demi untuk fokus serius belajar ilmu agama kepada Rasulullah banyak periwayat hadis Nabi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Kita kalau mulai ingin belajar bahasa Arab, diusahakan harokatnya semua dibaca. Jangan jadi ahli waqaf. Segala diwaqaf gitu ya. Haqqul muslim 'alal muslim sit. Itu kan waqaf semua. Dan biasanya kalau diwaqaf semua, gak bakal kelihatan salah atau benernya dari sisi ilmu nahwu.
Ini kan ilmu nahwu ya, yang menentukan harokat akhirnya dhammah kah, fathah kah, kasrah kah atau apa. Itu ilmu nahwu. Nah, kalau kita ingin mulai belajar bahasa Arab, kalau kita baca bahasa Arab, dimulai baca pakai harokat yang hidup semuanya. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Haqqul muslim, hak seorang muslim 'alal muslimi, atas muslim yang lainnya, sittun, ada 6. Sittun di sini, 6 di sini bukan batasan ya, tetapi ini di antaranya. Karena kalau mau dijumlah seluruhnya sangat banyak hak sesama muslim itu. Tidak terbatas dengan 6 ini saja. Idza laqitahu fasallim alaihi. Nah, tadi kalau kita lihat di kitab kecil yang menjadi pegangan kita, di situ harokat kasrohnya itu disimpan di atas, sehingga orang yang nggak paham mengiranya itu fathah. Tetapi dilihat, kalau harokatnya di bawah tasydid, tasydid itu yang gerigi itu, berarti itu kasroh, dibaca i. Tetapi kalau di atas tasydid, maka itu fathah, dibaca a. Ya, fasallama. Tetapi ini di bawah tasydid, maka dibaca kasrah, fasallim. Idza, apabila laqitahu, engkau bertemu dengannya, fasallim, maka ucapkanlah salam alaihi, kepadanya. Jadi jika antum bertemu dengan saudara antum sesama muslim, ucapkan salam. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza, dan apabila da'aka, ia asal arti memanggil, tetapi di sini kita maknakan mengundang. Dan apabila ia mengundangmu, fa'ajibhu, maka jawablah. Maksudnya datangilah undangannya, sambutlah undangannya. Wa idza istansahaka, istansahaka, asalnya wa idza istansahaka, tapi karena di sini alifnya sebelum sin ini hamzah wasal istilahnya, maka dibaca langsung ke sin. Wa idza istansahaka, dan apabila ia meminta nasihat kepadamu, fansahhu, maka berilah nasihat ia olehmu. Wa idza atasa, dan apabila atasa, ia bersin. Perhatikan, bahasa Arab itu bahasa yang kaya akan makna dan detail ya. Setiap arti yang dimiliki oleh kata perkataannya. Salah harokat bisa beda arti. Contoh di sini, atasa, ain, ta dan sin. Kalau yang dimaukan itu bersin, maka ta-nya harus di fathah, atasa. Tapi kalau kita baca ta-nya dengan kasrah, atisa, beda lagi artinya. Atisa, dia haus, pengen minum. Kalau atasa, dia bersin, hidungnya bersin. Beda harokat saja, atasa, atisa. Subhanallah. Dan banyak yang seperti ini. Maka penting seorang muslim atau muslimah belajar bahasa Arab ya. Wa idza atasa, dan apabila ia bersin, fahamidallaha, lalu ia memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Termasuk di sini fahamidallaha, Allah, ha-nya harus di fathah. Tidak boleh dibaca fahamidallahu, fahamidallahi, harus fahamidallaha. Kenapa? Karena Allah yang dipuji. Seperti itu. Fahamidallaha, lalu ia memuji Allah, yakni mengucapkan alhamdulillah. Fashammithu, fashammithu, maka tashmitlah ia. Tashmit itu didoakan kebaikan dengan doa yarhamukallah, semoga Allah memberimu rahmat. Ini istilahnya tashmit, mendoakan saudara kita dengan kebaikan, dengan rahmat Allah, dengan kalimat yarhamukallah untuk laki-laki atau yarhamukillah untuk perempuan. Wa idza marida, dan apabila ia sakit, ini pun sama, marida, ra-nya di kasrah, marida, ia telah sakit.
Tapi kalau ro-nya kita baca fathah, maradh. Marad artinya penyakit. Kan beda antara dia sakit dengan suatu penyakit. Subhanallah, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Wa idza marida, dan apabila ia sakit, fa'udhu. Udhu, maka jenguklah ia. Udhu juga ini artinya macam-macam. Bisa ud artinya kembalilah engkau ke tempat asalmu. Ud bisa artinya jenguklah ia, tengoklah ia, dan bisa arti yang lainnya. Makanya terkadang satu lafaz bahasa Arab punya arti lebih dari 3, bahkan lebih dari 5 misalkan. Itu nanti diartikan sesuai dengan konteks kalimatnya. Kalau di sini wa idza marida fa'udhu, maka yang tepat jenguklah saudaramu yang sakit itu. Wa idza mata, dan apabila ia mati, meninggal dunia, fatba'hu, maka ikutilah ia. Bukan maksudnya antum ikut mati juga ya. Ini kalau kita artikan letter luck seperti itu. Wa idza mata fatba'hu, kalau saudaramu mati, ikutilah dia. Maksudnya antar jenazahnya ke pekuburan. Iringi jenazah saudaramu itu ke pekuburan. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam Sahih Muslim di hadis yang ke-2162. Di situ tidak disebutkan ya? Ada. Oh, ada di bawah ya, di footnote. 2162. Nah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ini bab pertama dari Kitabul Jami, hadis yang pertama. Hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. 6 hak sesama muslim yang harus kita perhatikan, yang kemudian kita amalkan. Artinya kalau kita bersaudara karena Islam, ukhuwah Islamiyah, kita bertemu di jalan Allah fi sabilillah, kita bertemu karena Allah Azza wa Jalla, sama-sama di atas Islam, sama-sama di atas iman, maka kita punya hak sesama saudara kita se-Islam yang harus ditunaikan. Di sini Nabi mulai menyebutkan idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, ucapkan salam kepadanya. Lalu apa hukumnya memulai ucapan salam kepada saudara kita yang muslim? Jawabannya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Nafilah, mustahabbah, tetapi ditekankan, tidak sampai wajib. Ingat, memulai ucapan salam kepada muslimin, sunnat muakkadah. Artinya kalau kita lebih dulu mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, pahalanya besar untuk kita yang memulai. Tetapi berbeda dengan hukum menjawab ucapan salam dari orang Islam. Adapun hukum menjawab ucapan salam dari kaum muslimin, maka hukumnya wajib. Artinya kalau kita mendapatkan ucapan salam dari saudara kita yang muslim, kemudian kita tidak menjawabnya, padahal kita mampu untuk menjawab, berarti kita berdosa karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Ini dibedakan ya. Barakallahu fikum. Memulai ucapan salam kepada muslimin sunnat muakkadah. Menjawab ucapan salam dari muslimin wajib hukumnya. Nanti berbeda lagi dengan kasus kalau kita bergaul dengan orang-orang non-muslim. Boleh tidak kita memulai ucapan salam kepada non-muslim? Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh tidak kita menjawab ucapan salam non-muslim? Karena kadang ada non-muslim yang lebih dulu ya mengucapkan salam kepada kita. Entah dia teman kita atau tetangga atau mungkin keluarga. Pas ketemu, karena mungkin dia sudah terbawa suasana kehidupan Islami gitu di sekitarnya, dia juga ikut-ikutan salam. Bahkan banyak kan non-muslim yang mengucapkan insyaallah, alhamdulillah kan gitu. Nah tiba-tiba ada non-muslim
dia mengucapkan salam kepada kita. Apa hukum menjawabnya? Boleh atau tidak boleh? Wajib atau sunnah atau haram? Hukum menjawab ucapan salam dari non-muslim adalah boleh. Boleh. Tetapi dengan lafaz yang khusus. Dengan wa'alaikum saja. Wa'alaika atau wa'alaikum. Sebagaimana itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah, kepada para sahabat yang lainnya. Kalau ada non-muslim mengucapkan salam kepada kita, cukup kita menjawab wa'alaikum. Enggak perlu kita lengkapi dengan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi tambah amma ba'du. Enggak perlu ya. Cukup wa'alaikum, selesai. Kenapa? Karena kalau non-muslim itu mengecoh kita dalam ucapan salamnya, apa yang mereka niatkan baik buruk kembali kepada mereka. Karena sebagian orang-orang non-muslim ketika mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memakai kalimat yang mencelakakan. Jadi mereka tidak mengucapkan assalamualaikum, tetapi assalamualaikum. Assalamu artinya keselamatan, kesejahteraan. Tetapi kalau asammu, sam artinya racun. Racun, kebinasaan. Makanya kata Rasulullah, cukup dijawab dengan kalimat wa'alaikum. Kalau mereka mendoakan yang baik, ya semoga kebaikan itu kalian dapatkan juga. Kalau mereka mendoakan yang buruk, semoga keburukan itu juga menimpa kalian. Seperti itu. Kembali kepada tadi, hukum mengucapkan salam sesama muslim. Kalau memulai ucapan salam, hukumnya sunnat muakkadah. Artinya di sini kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengejar pahala dan kebaikan. Jangan begitu ketemu Pak dorong-dorong gitu. Sok antum heula enggak. Ini urusan pahala, ya, urusan balasan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, harus kita berlomba-lomba. Diusahakan kita yang lebih dahulu mengucapkan salam sebelum saudara kita. Assalamualaikum. Kemudian yang diucapi salam oleh saudaranya yang muslim wajib menjawab. Wajib menjawab. Di antara dalil kewajiban menjawab salam dari saudara kita yang muslim adalah firman Allah Azza wa Jalla di surah An-Nisa ayat ke-86. An-Nisa ayat ke-86. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Wa idza huyyitum bi tahiyyah, jika kalian disambut dengan sebuah sambutan, maksudnya ada saudaramu yang mengucapkan salam kepadamu, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan yang lebih baik dari itu, au rudduha, atau balas atau jawab dengan yang sama. Ini rumusnya di sini. Kalau kita mengejar yang afdal, mengejar pahala yang terbaik, kita jawab ucapan salam saudara kita dengan yang lebih sempurna. Misalkan fulan mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum akhi. Kita jawab ditambahi, waalaikumsalam warahmatullah. Dia bilang assalamualaikum warahmatullah, kita tambah lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Fahayyu bi ahsana minha, jawab dengan yang lebih baik. Aurudduha, atau minimalnya balas dengan yang sama. Dia jawab assalamualaikum ketika disalami assalamualaikum oleh saudaranya, dan itu sudah mengamankan dia dari dosa. Karena kalau sampai dia tidak mau menjawab salam saudaranya yang muslim, dia berdosa. Bahkan walaupun dia sedang ada perselisihan antara dia dengan saudaranya tersebut, sedang ada gesekan, ada clash gitu ya, ada masalah, sedang bertikai,
ucapan salam tetap tidak ditinggalkan. Walaupun mungkin agak berat gitu ya. Tetapi di sini ujian. Dan saya merasakan ketika ada fulan, dia sedang bermasalah dengan saya, dan saya mendengar ada temannya menitipkan salam atau saya menitipkan salam kepada dia. Itu ada perasaan berat memang. Dan disitulah setan terus menggerogoti kita. Tetapi kalau kita bisa untuk melawan ya bisikan setan tadi, rasa berat tadi, insya Allah itu menjadi pintu kebaikan. Itu menjadi pintu kebaikan. Barakallahu fikum. Dan sebenarnya innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang yang beriman, sesama orang muslim itu bersaudara. Itu yang Allah sebutkan di surah Al-Hujurat ya, ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Dengan iman ini kita bersaudara. Dengan Islam ini kita bersaudara. Dengan tauhid kita bersaudara. Dengan sunnah ajaran Nabi kita bersaudara. Maka termasuk ketika kita bertikai, ucapan salam jangan ditinggalkan. Barakallahu fiikum. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan kalau ada dua muslim yang sedang berselisih, yang paling baik dari keduanya kata Rasulullah adalah yang mau memulai mengucapkan salam. Jadi yang terbaik adalah yang dia melawan egonya. Dia mau berusaha memulai mengucapkan salam. Ini sebagaimana hadis disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub namanya Khalid ibn Zaid. Dalam hadis Khalid ibn Zaid atau Abu Ayyub Al-Ansari, muttafaqun alaih, disebutkan di situ Rasulullah bersabda, yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Ada dua orang muslim, mereka sedang berselisih, yang satu berpaling, yang satu juga berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang mau memulai ucapan salam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang ucapan salam ya. Lantas apa arti salam? Assalam ini salah satu nama yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Assalam, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama-nama Allah. Makanya ada mungkin pernah antum dengar saudara kita bernama Abdus Salam, ya kan? Abdus Salam, hambanya Allah As-Salam. Allah As-Salam, yakni yang maha memberi keselamatan. Yang maha memberi keselamatan. As-Salam. Dan ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, artinya kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Assalamualaikum, semoga keselamatan dari Allah Azza wa Jalla diberikan kepada kalian, wa rahmatullahi, begitu juga rahmat kasih sayang Allah untuk kalian, wa barakatuh, dan juga berkah-berkah dari Allah semoga terlimpah untuk kalian. Yang kemudian dijawab dengan yang sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketika menjawab salam banyak lafaz yang keliru diucapkan oleh teman-teman. Banyak yang langsung jawab waalaikumsalam. Harusnya ada alif lam syamsiah di situ. Waalaikumsalam. Kumus. Hatta sekelas ustadz pun banyak yang lupa. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang benar waalaikumsalam, karena ada alif lam syamsiah di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi, dan jadi korban WRWBTA gini, ya. Iya. Dan itu pahalanya nggak dapat, doanya pun nggak dapat. Ya, ASS WRWB apa coba? Ini harus mulai ditinggalkan. Ya, miku milam apa itu? Pahalanya nggak ada, doanya pun nggak dapat. Doa kebaikannya nggak ada. Maka coba mulai kita perbaiki. Nggak ada lagi ASS WRWB. Ya, kita baca Assalamualaikum. Kalau pengen singkat, kalau pengen lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab pun sama, jangan disingkat-singkat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan apa? Pengen menang sendiri gitu. Kenapa waalaikumsalam? Beda deh gitu. Bukan beda, antum yang ilmunya nggak nyampe gitu. Diterangkan, dijelaskan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi, itu yang benar. Kalau ada yang pakai ta'ala, Hah? ada yang sebut ta'ala. Pakai ta'ala. Itu untuk mengagungkan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala. Boleh-boleh saja. Cuman kalau kita melihat kebiasaan Rasulullah dan para sahabat tidak ditambahi dengan itu. Tapi kalaupun ditambahi tidak sampai salah. Karena di situ ada pujian untuk Allah Azza wa Jalla. Warahmatullahi ta'ala, dan rahmat Allah ta'ala, maksudnya gitu. Cuman khawatirnya nanti jadi kepanjangan juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa subhanahu rabbul alamin rabbul izzati wal jalalah, kan kepanjangan jadinya. Iya, makanya cukup yang apa, urgensi dari salam itu yang kita ucapkan. Ya. Esensinya saja yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah ahsan, afdal, terbaik. Ya, barakallahu fikum. Itu teman-teman. Jadi kalau kita mengaku saudara sesama Islam, saudara sesama iman ya, karena Allah kita bersaudara, sekalipun ada gesekan, tetap ucapkan salam. Saya teringat nasihat dari guru kami Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau menasihatkan kepada kaum muslimin, sekalipun kalian sedang bertikai dengan saudaramu sendiri sesama muslimin, tetap jangan lupakan salam. Karena ucapan salam ini kalau saling diucapkan, itu akan mengobati hati yang sakit. Ucapan salam ini kalau tetap dijaga pengucapannya, diucapkan dan dijawab, itu akan sedikit demi sedikit memperbaiki penyakit-penyakit hati yang sedang ada. Karena tidaklah dua orang muslim yang berselisih atau bertikai, melainkan di situ sedang ada penyakit hati, ya kan? Pasti sedang ada penyakit hati. Dan dengan ucapan salam ini akan sedikit demi sedikit diperbaiki. Jadi intinya, selama masih Islam, masih di atas syahadatain, masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita ucapkan salam. Termasuk salam ini yang bisa membuat rasa cinta kasih sayang itu muncul. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Mau enggak kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang kalau kalian mengamalkannya kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Ucapkanlah salam di tengah-tengah kalian. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Afshus salam bainakum. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah, sebarkan ucapan salam di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah saudara kalian, maka kalian akan saling mencintai. Maka benar tadi ketika guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan bahwa sekalipun sedang bertikai, salam tidak ditinggalkan. Karena memang akan menjadi obat, menjadi penawar. Nabi sudah mengatakan demikian tadi. Yang kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Afshus salam bainakum. Tebarkan ucapan salam di tengah-tengah kalian. Baik ketika bertemu langsung di dunia nyata ataupun mungkin sedang berinteraksi di dunia maya, tetap ya ucapkan salam dan jawab salam dengan cara yang terbaik. Barakallahu fiikum. Kemudian teman-teman rahimakumullah, lebih afdal lagi kalau dibarengi dengan saling memberikan hadiah. Kata Rasulullah, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya akan saling mencintai. Sudah dikasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dikasih beras sekarung. Wah, itu luar biasa senangnya kan? Jangankan orang lain, kita aja mungkin merasakan seperti itu. Intinya jaga ya ucapan salam.
Teman-teman rahimani rahimakumullah, itu hak sesama muslim yang pertama. Harus menjaga ucapan salam. Dan nanti antum akan diuji ketika tadi berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah, tetapi dia masih muslim, tetapi dia masih di atas syahadatain. Itu yang nanti antum ada ujian, merasa berat ya, merasa susah, tetapi di situ kita harus melawan godaan syaitan. Termasuk ketika kita menghadapi orang-orang yang kalau disalami nggak mau jawab, kalau disenyumi malah cemberut. Allah alam, antum apakah sudah pernah menemui makhluk seperti itu atau belum? Oh banyak. Ketika disalami nggak jawab, nggak mau jawab. Ketika disenyumi malah cemberut, malah pasang wajah anak MMA. Iya, merah gitu ya, kayak ngajak gelut gitu, kayak ngajak gulat ya, naudzubillah. Dalam keadaan kita pun bingung, apa salah kita? Ternyata usut punya usut, oh gara-gara beda ustadznya. Beda ustadz yang kita ngaji ke ustadz itu. Oh gara-gara beda nama radio. Oh gara-gara beda web dakwah. Atau gara-gara beda komunitas dakwah. Hati-hati. Yang seperti itu harus kita bersihkan semua. Kita nggak boleh fanatik kepada ormas ini, komunitas itu, kelompok ini dan itu, Ustadz Fulan, Ustadz Anlan, Syekh Fulan, enggak. Selama tauhid dan sunnah Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betul-betul mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, mereka ikhwanuna, saudara kita. Makanya tadi ana bilang, nanti ada fase yang beratnya itu adalah ketika antum berhadapan dengan orang-orang yang rasa-rasanya susah gitu mengucapkan salam, atau kita dibikin sakit hati, kok salam saya nggak dijawab. Maka di sini antum harus bersabar. Intinya kita tetap mengucapkan salam. Selama itu kaum muslimin dijawab ataupun tidak, kita sebarkan salam. Urusan dia tidak menjawab, dia berdosa, biarkan urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Maka saya sering ya mengingatkan kepada teman-teman, nggak apa-apalah kita dizalimi. Yang penting kita tidak mendolimi. Itu saja. Dan ini salah satu kunci kebahagiaan hidup, ketenangan hidup. Gak apa-apa kita didolimi, yang penting kita tidak mendolimi. Termasuk ini, perbanyak ucapan salam. Kemudian teman-teman barakallahu fikum, hak yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila saudaramu mengundangmu, maka datangilah. Asal arti kalau dia memanggil, maka jawablah. Itu asal arti. Tetapi maksudnya kalau dia mengundang, maka datangi undangannya. Singkatnya di sini, undangan itu ada yang hukumnya wajib untuk didatangi, ada yang hukumnya sunnah untuk didatangi. Apa undangan yang wajib untuk didatangi? Kata para ulama, da'wah walimatul ursh. Undangan pernikahan. Jadi kalau si fulan sahib kita mengundang kita, acaranya apa? Walimah pernikahan. Maka wajib kita untuk mendatangi undangan tersebut selama kita mampu, dan selama dalam acara walimah pesta pernikahan itu tidak ada kemungkaran. Tetapi kalau ada kemungkaran, hukumnya berubah. Bisa jadi nggak wajib, bahkan bisa jadi haram. Misalkan di pesta pernikahannya dihidangkan khamr, dihidangkan daging babi, atau ada dangdutan misalkan. Oh enggak Ustaz, enggak ada dangdut. Adanya apa? Adanya jazz. Sama saja ya. Mau dangdut, mau jazz, mau rock, mau pop, mau keroncong, musik semua enggak boleh. Ya, termasuk apa? Gambus sama, musik semua. Termasuk enggak boleh juga kalau ada aurat-aurat yang terbuka. Ya. Aurat laki-laki, aurat perempuan, nggak boleh. Makanya difahami, undangan walimah pernikahan yang wajib kita hadiri adalah yang syar'i, ya walimahannya, yang betul-betul selamat dari kemungkaran. Itu yang wajib untuk kita hadiri. Adapun yang di situ ada kemungkaran, maka hukumnya sudah berubah.
Lalu apa jenis undangan yang sunnah untuk didatangi? Itu adalah semua undangan selain pesta pernikahan, selain walimah pernikahan. Misalkan undangan ya makan malam biasa, atau seperti antum kemarin mungkin sebagian diundang ke Gede Bage untuk ngaliwat gitu kan. Tadi ada yang bisik-bisik. Walaupun Anda nggak diundang sih. Iya. Nah, misalkan undangan ngaliwat gitu ya. Undangan makan-makan. Ini kan bukan walimah urus ya. Bukan walimahan kan kemarin? Oh, bisi ya, bisi. Silaturahmi. Masya Allah. Ya, pokoknya undangan selain undangan walimatul urus pernikahan maka sunnat hukumnya. Itu pun sama selama tidak ada kemungkaran. Kadang ada teman-teman yang mungkin masih awam ya, ngundang kita. Bro, sini bro, main bro. Ya, ada makan-makan kita. Ngopi-ngopi gitu kan. Pas datang, ya kopinya ada, ya makanannya ada, tapi lebih dari itu, ada kemungkarannya. Entah rokoknya, entah khomernya. Belum lagi majlisnya jadi majlis ghibah. Majlis na'udzubillah namimah ya. Nah, itu tidak boleh kita hadiri. Barakallahu fiikum. Jadi wa idza da'aka fa'jibhu. Ini kita perhatikan keadaannya seperti apa. Kalau mengundang maka datangi undangannya, yakni jika selamat dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Wa idza stansahaka fansahhu. Dan apabila saudaramu minta nasihat kepadamu, maka berilah ia nasihat. Ini siapapun ya, kaum muslimin yang meminta nasihat kepada kita. Dan kalau kita punya kemampuan, berikan nasihat. Apalagi kalau sudah dimintanya dengan menggunakan nama Allah. Wah, itu sangat-sangat tidak boleh kita tolak. As'aluka billah misalkan. Aku minta kepadamu dengan nama Allah. Itu harus kita bantu, mau nggak mau, selama kita mampu. Begitupun yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kata istri beliau, Rasulullah itu, kata para sahabat juga, Rasulullah itu sosok yang kalau diminta sesuatu nggak mungkin menolak. Apalagi kalau sudah disebut nama Allah. Jangankan diminta pertolongan atau diminta sesuatu, baru dipuji saja Rasulullah sudah memberikan yang beliau miliki. Beliau pernah baru punya jubah, belum berhari-hari beliau pakai. Kemudian ada sahabat lain yang melihatnya dan memuji, wah bagus pakaiannya, wah bagus jubahnya. Nabi kasih itu. Antum nanti pas lihat motor Anda jangan bilang bagus ya. Masalahnya Anda belum ada backup. Gitu. Ya kalau antum yang mengamalkan bagus. Gitu. Makanya kalau ada orang yang suka muji, hati-hati. Antum harus pintar-pintar mengelak. Ya kalau tujuannya minta lewat pujian kan bahaya. Tapi itulah indahnya Rasulullah. Indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dipuji saja beliau sudah menderma. Apalagi kalau diminta dengan nama Allah lebih-lebih lagi. Beliau tidak pernah menolak, subhanallah. Jadi beliau itu kalau diminta sesuatu, diminta tolong sesuatu, enggak pernah bilang la, qattu. Enggak pernah sama sekali bilang tidak. Subhanallah. Ya, subhanallah. Nah, teman-teman rahimakumullah, berkaitan dengan itu sama juga ketika ada saudara kita yang minta nasihat kepada kita. Makanya kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, atau juga Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Mereka para ulama menyebutkan orang yang memberi nasihat kepada saudara-saudaranya tidak disyaratkan harus lebih bertakwa, lebih suci atau lebih alim, tidak. Karena kalau disyaratkan yang memberi nasihat itu adalah lebih alim, lebih bertakwa, niscaya tidak akan ada orang yang berhak memberikan nasihat. Artinya kalau diminta nasihat, berikan nasihat. Barakallahu fikum. Dan ini kata para ulama tidak hanya berlaku dalam masalah ilmu agama saja. Tidak berlaku dalam
masalah faidah-faidah ilmu agama, nasihat-nasihat agama, tetapi juga berlaku untuk urusan-urusan kebaikan duniawi. Misalkan antum nih sebagai anak motor punya pengetahuan lebih berkaitan dengan otomotif. Ada sahib antum nanya, "Kang, ini anak ada fulus nih 10 juta, pengen beli motor, kira-kira yang seperti apa ya bagusnya?" Di situ antum kan ditanya, antum dimintai nasihat kan, dan antum punya informasi yang benar, yang baik, yang bermanfaat, sampaikan. Dan nggak perlu juga diuangkan, ya, ceban dulu lah, nggak perlu ya. Kalau memang antum punya ilmunya, punya informasi yang benar, yang baik, bermanfaat, sampaikan. Iya, jangan sebentar ini jelas nggak gitu. Kalau jelas boleh lah, kalau nggak jelas nggak mau. Hati-hati tuh bahasa seperti itu. Ayam meren, nah itu. Kalau minta nasihat, saudara kita kasih. Walaupun hanya sekedar nanya, ban motor apa yang bagus untuk saya beli. Karena bisa jadi 1-2 kalimat atau beberapa informasi yang kita berikan kepada saudara kita, walaupun urusan dunia, itu bermanfaat bagi dia. Dan ternyata manfaatnya nggak cuma untuk dia ketika itu saja. Manfaatnya terbawa pada keluarganya, dibawa ke masjid oleh dia, dibawa ke tempat kajian, dibawa berbakti kepada orang tuanya, dibawa nyari nafkah yang halal. Bayangkan. Dan di situ antum tanam saham. Dia bisa mendapatkan yang terbaik seperti itu karena antum bantu memberikan nasihat atau informasi kepadanya. Seorang muslim harusnya berpikir seperti itu. Barakallahu fiikum. Ustaz, kalau gitu konsultan gak laku dong. Ya, itu beda kasus ya. Tapi kalau cuman bicara kan apa ya? Kalau cuman bicara nggak ngefek. Harus diamalin. Iya, harus praktek. Percuma tiap ketemu ngobrolin nikah, ta'adud. Prakteknya nggak ada. Masya Allah. Makanya Anda sudah bosan kalau ngomongin ta'adud. Enakan praktek. Itu nasihat yang ketiga, teman-teman. Kalau ada yang minta nasihat, sampaikan nasihat sesuai kemampuan kita. Karena ingat, terkhusus agama apalagi. Antum mengaji bertahun-tahun, minimal antum sudah pernah fahamlah juz 30 atau pernah baca arti Arba'in Nawawiyah. Antum lebih berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang baru hijrah misalkan. Ketika antum diminta nasihat, sampaikan. Karena agama ini adalah nasihat. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Tamim Ad-Dari, ya. Disebutkan oleh Rasulullah, ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Sampai Nabi mengulang-ulangnya 3 kali. Ad-din an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat, agama itu nasihat. Ditanyakan untuk siapa ya Rasulullah? Lillah, wali rasulihi, wali kitabihi, walil mu'minin, wa ammatil mu'minin, wa ammatihim. Walil muslimin, wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Nasihat karena Allah, nasihat untuk Rasulullah, nasihat untuk kitab Allah, nasihat untuk orang-orang muslimin yang istilahnya berilmu dan juga yang awamnya semua. Maka di antara golongan yang Allah jamin keselamatan bagi mereka dari kerugian yang nyata adalah mereka yang semangat memberikan nasihat. Coba antum perhatikan di surah Al-Asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Apa lanjutannya? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu atau demi waktu asar. Sesungguhnya manusia semua berada dalam kerugian yang nyata. Kecuali kata Allah Azza wa Jalla, ada yang enggak rugi, ada yang enggak hancur, ada yang enggak binasa. Siapa? Mereka yang beriman, alladzina amanu, dan mereka yang beramal saleh, wa amilus salihat, dan mereka yang saling mewasiatkan, menasihatkan kebenaran dan kesabaran. Maka semangatlah untuk saling mewasiatkan, menitipkan pesan dan nasihat kebaikan yang bermanfaat. Walaupun hanya urusan duniawi. Contoh misalkan antum lihat motor sahibnya, ini bannya udah gundul nih. Antum jangan ada
sifat cuek, egois. Biarinlah, motor dia bukan motor ana. Tetapi antum minimal antum nanya atau ngasih masukan. Akhi, antum lihat nggak motor antum bannya? Botak gitu, gundul gitu. Barangkali dia nggak ngeh gitu. Ternyata dia memang nggak ngeh. Kita kasih tahu. Itu asalnya segera diganti. Karena bahaya. Kalau nanti antum pakai, takutnya antum kepleset atau kecelakaan, naudzubillah. Lebih baik lagi antum ngasih tahu seperti itu sambil bawa ban baru, ngasih hadiah ban baru. Ajib itu, masya Allah, luar biasa. Itu muslim yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Nah seperti itu. Jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. Kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau sepelekan, jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun hanya mengingatkan ban gundulnya itu bahaya, atau remnya coba kencengin lagi gitu kan, atau ingetin olinya misalkan. Karena ada anak-anak motor yang masya Allah irit sekali dengan oli mesin. Ya, entah berapa bulan kemudian baru ganti oli mesin. Ada yang sampai setahun lewat, masya Allah. Dan itu bisa dikategorikan dolim terhadap makhluk Allah. Dolim ya, karena motor juga makhluk Allah. Kendaraan juga makhluk Allah yang harus kita rawat, ya, harus kita berikan hak-haknya. Apalagi yang bernyawa, ya, keluarga kita, teman kita, dan seterusnya. Itu teman-teman, hak sesama muslim yang ketiga. Kalau diminta nasihat, berikan nasihat sesuai kemampuan kita dengan informasi yang bermanfaat. Kemudian teman-teman, hak yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Dan apabila saudaramu bersin, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, maka tashmitlah ia. Doakan kebaikan, rahmat Allah untuk dia. Pertama di sini pelajarannya, kalau kita muslim bersin, jangan lupa ucapkan hamdalah, alhamdulillah, bertahmid. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Nah, kalau ada temannya atau saudaranya muslim mendengar itu, langsung tashmid. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan ini nggak beres atau belum beres. Yang bersin tadi dia menjawab lagi dengan doa yang lebih baik. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum, diucapkan oleh orang yang bersin tadi. Setelah dia ditashmid, dia jawab dengan doa yang lebih baik lagi. Yahdikumullah, semoga Allah memberimu hidayah, petunjuk, bimbingannya. Wa yuslihu, dan semoga Allah memperbaiki balakum, keadaan kalian. Luar biasa. Ini sesama muslim saling mendoakan kebaikan. Bukan saling berkata kasar, bukan saling mencaci maki, bukan saling membuka aib, bukan, tetapi saling mendoakan kebaikan. Maka pelajaran pertama ini, kalau kita bersin, ingat, kita langsung bertahmid memuji Allah. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita di posisi orang yang mendengar saudara kita bersin dan ternyata dia tidak mengucapkan alhamdulillah, kita ingatkan. Kita ingatkan pun dengan cara yang benar, ya. Jangan ada sahib kita bersin, Hasim misalkan. Suara bersin gimana sih? Ana lupa lagi. Ya ada Haji, ada Hashim, ada apa? Hashim, macam-macam lah suara. Itu tergantung suku bangsanya mana gitu ya. Dia bersin misalkan, dan dia diem, nggak betem gitu. Dia nggak memuji Allah, nggak bilang apa-apa, nggak ngucapin alhamdulillah. Kita pun jangan mengingatkan dengan nada menyindir gitu ya. Yarhamukallah, enggak. Ingatkan. Kang, lupa ya memuji Allah misalkan, dengan bahasa yang lembut. Nggak perlu kita marahin juga, ente ini muslim tapi bersin nggak tahmid misalkan. Intinya jangan membuat dia sakit hati. Karena kita pun kalau dimarahin ya, pastikan kita perasaan nggak enak, hati kita sakit. Nah seperti itu, kita ingatkan dengan baik. Atau misalkan ketika dia bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tanya, kalau kita sudah sama-sama ngaji seperti ini, Kang, ingat gak hadis pertama?
di Kitabul Jami, Babul Adab dari Abu Hurairah. 6 hak sesama muslim. Hak yang keempat apa? Makin bingung dia. Makin bingung. Tapi kalau dia udah belajar dan murojaah, ingat dia. Oh iya, kalau bersin mengucapkan alhamdulillah. Semoga nggak bingung ya. Oh iya, alhamdulillah. Nah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Baru kita doakan tashmid, yarhamukallah. Kemudian kita ingatkan lagi untuk dia mendoakan yang lebih baik bagi kita. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Dan kata guru kami Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, batasan bersin untuk bertahmid itu sebanyak 3 kali. Yang pertama bersin ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, yang ketiga masih bersin ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau bersin lagi yang keempat, minta kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Iya, karena itu tanda kita sedang diserang penyakit. Bersin yang kedua sampai ketiga ya, itu masih nikmat. Masih nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Karena ketika bersin kan kita mengeluarkan toksin gitu ya, bakteri atau racun gitu. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau sudah lewat 3 kali, itu tandanya kita diserang penyakit dan minta kesembuhan kepada Allah. Allahumma shfini, Allahumma shfini, ishfini ya Rabb, ya Allah sembuhkan aku. Termasuk saudaranya atau sahibnya yang mendengar temannya itu sudah bersin 3 kali, sudah yang keempat, kelima, keenam, langsung doakan syafakallah, Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Seperti itu. Ya, ini adabnya. Barakallahu fikum. Subhanallah, dari bersin saja kita diajarkan sesama muslim itu untuk saling mendoakan kebaikan. Dan memang seperti itu. Hendaknya sesama muslim sama saja di dunia nyata ataupun di dunia maya, hendaknya memperbanyak doa-doa kebaikan. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian hak yang kelima, wa idza marida fa'udhu, dan apabila ia sakit, jenguklah saudaramu tersebut. Penyakit apapun. Penyakit apapun. Kalau kita dapat kabar fulan sakit dan kita kenal dia, kalau kita mampu, ada waktu ya, ada kesempatan, segera jenguk ia. Karena dengan menjenguknya akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang banyak. Yang kalaupun kita belum sempat, belum mampu untuk langsung menjenguknya, minimal apa? Jarak jauh. Kalau zaman sekarang kan jarak jauh, dengan mudahnya kita bisa mengucapkan doa, termasuk memberikan bantuan kalau memang kita mampu. Karena muslim itu diciptakan tadi, Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara. Bukan makhluk yang apatis, bukan makhluk yang cuek bebek, bukan makhluk yang egois, bukan. Tetapi saling membutuhkan satu sama lain dan saling membantu satu sama lain. Ya, termasuk ketika ada saudara kita yang sakit. Nabi mengingatkan, muslimin itu seperti kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kal bunyanil wahid, dalam satu riwayat disebutkan seperti bangunan yang satu. Tubuh yang satu. Satu tubuh itu kan punya anggota tubuh ya. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada tangan, ada kaki, dan seterusnya. Ada jantung, ada ginjal, dan seterusnya. Kalau salah satu anggota tubuhnya sakit, maka semua tubuh merasakan sakitnya. Ya kan? Semua tubuh merasakan sakitnya. Hatta walaupun sakitnya sakit hati. Itu nggak cuma tubuh ya, teman-temannya juga ikut gelisah. Ya. Nah seperti itu, satu anggota tubuh sakit, maka semua tubuh merasakan sakitnya. Ngaduh gitu ya, nyeri seperti itu, bahkan nggak bisa tidur, semua tubuh. Yang sakit apa? Misalkan gigi, tapi nggak bisa tidur, setubuh tubuh nggak bisa tidur, seperti itu. Nah seharusnya sesama muslim seperti itu. Kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kal bunyanil wahid, seperti bangunan yang satu. Bangunan itu misalkan punya 100 tiang. Kalau 1 atau 2 tiangnya runtuh, khawatir nanti akan runtuh semua.
Makanya tidak ada dalam kamu seorang muslim itu penyakit hasad, dengki atau iri hati, itu nggak ada. Nggak boleh kita senang melihat saudara kita susah, nggak boleh kita susah melihat saudara kita senang. Harusnya sesama muslim, sesama mukmin, sesama ahlu sunnah wal jamaah, apalagi sama ahli tauhid, kita harus senang melihat saudara kita senang, dan kita harus susah melihat saudara kita susah. Minimalnya kita mendoakan kebaikan. Kalau kita tidak bisa berbuat lebih, minimalnya kita doakan kebaikan. Termasuk kalau saudara kita sakit. Kalau kita belum bisa menjenguk langsung, ya minimalnya kita doakan lewat jarak jauh. Hubungi dia, entah chat, SMS, teks ataupun telepon, ya. Kita ucapkan doa terbaik. Syafakallah. Allahu yashfik, semoga Allah memberimu kesembuhan. Sabar ya. Semoga jadi kafarah untuk dosa-dosa. Semoga menjadi pengangkat derajat kemuliaan. Allahumma rabban nas adhibil ba'as, dibaca sampai akhir. Seperti itu. Dan kalau kita punya kelebihan harta benda yang bisa diperbantukan, kasih. Itu muslim. Ya, saling membantu. Barakallahu fikum. Termasuk kita juga berusaha untuk membesarkan hati saudara kita yang sedang sakit itu. Menguatkan dia, menyabarkan dia dengan motivasi dan semangat-semangat yang kita sampaikan. Jangan sahib kita sedang sakit kemudian kita takut-takuti. Antum sakit apa? Nggak tahu nih, kepala pusing, ya, dada berdebar, demam. Ya, banyak gejala terasa gitu. Terus antum cerita, wah, pekan lalu ada tetangga ana, gejalanya mirip sama antum, 3 hari meninggal. Nah, jangan diceritakan seperti itu. Ini tidak membantu saudara kita. Ini membuat down ya. Justru kita harus menguatkan. Kita harus menguatkan. Sabar ya. Rindukan surga. Kalau antum sabar dengan ujian penyakit seperti ini, insya Allah surga. Ingat hadis Rasulullah. Ketika seorang hamba diuji dengan mata yang buta, Allah menjamin apa? Surga bagi hamba tersebut. Ketika hamba tersebut sabar dengan kebutaan matanya. Apalagi antum ya diuji lebih besar dari buta mata. Antum sabar, insya Allah surga bagi antum. Harusnya seperti itu. Termasuk kisah-kisah pengalaman yang ada di sekitar kita, ceritakan yang positif dan memotivasi. Ya. Tenang, bisa sembuh kok insya Allah. Biidznillah, bisa sembuh. Tinggal semangat, optimis ya. Biidznillah, bisa sembuh. Ada saudara ana sakit, wah sampai parah begini-begini. Alhamdulillah, Allah kasih sembuh. Setelah terus ya berusaha doa, berobat, Allah kasih sembuh. Yang seperti itu harusnya kita sampaikan kepada saudara kita yang sedang diuji dengan penyakit. Intinya wa idza marida fa'udhu. Kalau saudara kita sakit maka jenguklah. Termasuk kalau kita bisa bawa oleh-oleh, buah tangan, ya hadiah bawa. Dan kita bawa sesuatu yang manfaat buat dia. Kita bawa sesuatu yang manfaat buat dia. Jangan dia lagi sakit darah tinggi, kita bawakan apa? Nasi padang. Dia lagi sakit asam urat, kita bawakan kacang-kacangan ya. Nah, jangan. Jadi harus lihat situasi dan kondisi juga. Intinya yang membahagiakan dia, buat dia senang dan bermanfaat. Kalau bisa membuat dia sembuh ya, biidznillah. Karena ingat banyak riwayat hadis dan dalil ya yang menyebutkan siapa yang membantu seorang muslim, maka Allah akan membantunya. Kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi walaupun hanya motivasi dengan kalimat ucapan, walaupun hanya doa kebaikan, doa kesembuhan, walaupun hanya oleh-oleh buah tangan ya yang harganya mungkin puluhan ribu, berikan. Mudah-mudahan itu menjadi penolong ya untuk saudara kita yang kemudian Allah menurunkan pertolongannya kepada kita. Man nafasa kurbatan, siapa yang dia mengangkat atau memberikan bantuan kepada seorang mukmin ketika menghadapi kesulitan, nafasahullahu yaumal qiyamah min kurabi dunia wal akhirah, maka Allah akan membantu dia terselamatkan dari kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Ini banyak sekali dalil yang menyebutkan demikian.
Kalau kita membantu saudara kita kaum muslimin, kita akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian hak yang keberapa sekarang? Yang keenam. Terakhir di hadis ini, wa idza mata fatba'hu. Dan kalau saudaramu atau saudara kita meninggal dunia, wafat, maka iringilah jenazahnya. Bukan ikuti mati ya. Fatba' artinya ikuti, tetapi iringilah jenazahnya. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai sesama muslim harus mengurus, harus perhatian. Dan ini subhanallah, satu-satunya agama yang memperhatikan saudaranya, temannya sampai detik-detik terakhir, bahkan sampai dikuburkan dalam tanah, itu hanya agama Islam. Luar biasa. Muslimin itu akan bergerak ketika saudaranya meninggal dunia, mulai dari mengurusi pemandiannya, pengkafanannya, penggalian kuburannya, disolati, diangkat ya keranda jenazahnya sampai dikuburkan. Bahkan setelah selesai penguburan pun tetap sesama saudara muslimin mendoakan. Karena biasanya Rasulullah kalau sudah mengubur jenazah muslim bersama para sahabatnya, Nabi mengingatkan kepada para sahabat yang ada, istaghfiru li akhikum. Mintakan ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini sekarang. Wasallallaha lahu tathbit, dan mintakan oleh kalian kepada Allah at-tathbit, kekokohan untuk saudara kalian sekarang. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang saudaramu sekarang sedang ditanya. Sekarang ini sedang ditanya oleh malaikat, fitnah kubur. Maka doakan kekokohan dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Sampai seperti itu. Maka kita diberi motivasi oleh Rasulullah, minimalnya kalau ada jenazah muslimin, kenal nggak kenal, minimalnya kata Rasulullah, kita ikuti mereka dalam mensolati jenazah dan menguburkan jenazahnya. Karena masing-masing ada pahala satu qirat. Kalau kita bisa mensolati jenazah seorang muslim atau muslimah, kenal nggak kenal sama saja, dapat pahala satu qirat. Ditambah kalau kita ikut ke pemakaman mengiringi jenazah sampai selesai dikuburkan, dapat satu qirat lagi. Dan satu qirat itu kata Rasulullah seperti satu gunung Uhud. Dalam satu riwayat disebutkan seperti satu gunung yang besar. Bayangkan, mungkin beramalnya hanya beberapa menit, beramalnya hanya beberapa jam, tetapi dapat pahala bergunung-gunung. Subhanallah. Ini pentingnya kita memperhatikan jenazah kaum muslimin, di mana dari sini juga kita belajar bahwa seorang muslim itu mulia, hidup dan matinya mulia. Tidak hanya ketika hidupnya kita muliakan, kita jaga kehormatan dirinya saja, kita jaga harta bendanya saja ketika hidup, tidak, tetapi ketika meninggal dunia juga dimuliakan. Sampai matinya juga tetap kita muliakan, kita hormati. Subhanallah. Bahkan ada riwayat khusus yang menyebutkan keutamaan orang yang memandikan jenazah, keutamaan orang yang menggalikan kuburan dan menguburkan jenazah. Itu ada pahala-pahala khusus luar biasa. Barakallahu fikum. Intinya, kalau ada kita mendengar si fulan meninggal dunia, jenazah muslim atau muslimah, kita berusaha ikut untuk minimal salat, mensolati jenazah dan mengantar ke pekuburannya. Ini teman-teman 6 hak sesama muslim yang harus kita fahami dan kita amalkan, kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Terlebih kita hidup di lingkungan orang-orang Islam. Dan ingat, ini tidak terbatas dengan komunitas apapun. Selama mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apalagi mereka juga membela tauhid dan sunnah ajaran Nabi Muhammad, maka mereka saudara kita. Terlepas dari perbedaan komunitas, perbedaan ustadznya atau gurunya, perbedaan nama webnya, nama radio, nama TV, nama media sosial, kalau mereka tauhid, mereka sunnah, mereka Islam, mereka iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tunaikan 6 hak sesama muslim ini. Tapi Ustaz, gimana nanti kalau ternyata kita berusaha untuk mengamalkan, namun kita dapat feedback yang gak enak gitu? Sabar. Di situ ujian untuk kita tinggal bersabar. Ini yang bisa disampaikan untuk pertemuan pertama dari Kitabul Jami, Babul Adab. Masya Allah, satu pertemuan satu hadis. Ya insya Allah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita gali ini. Allahumma amin. Selebihnya
Ada pertanyaan? Enggak, yang mau tanya. Jadi bertanya Ustaz, Iya. apabila kita mulai suatu obrolan di WA itu uploadnya itu mulai dengan Bismillah atau salam? Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus. Kalau kita memulai obrolan di WhatsApp misalkan, ataupun di medsos lainnya, apakah akhlak yang bagusnya, adab yang bagusnya kita memulai dengan salam atau bismillah? Teman-teman rahimani rahimakumullah, kalau sesuatu itu ditulis, ada kitabah, ya, ada teks, maka sunnahnya adalah diawali dengan basmalah. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah, bismillahi saja itu tasmiyah. Ini bedanya. Ada basmalah, ada tasmiyah. Sunnahnya diawali dengan basmalah. Karena itu yang Rasulullah lakukan. Jadi Rasulullah itu biasa kalau mau menulis surat dakwah gitu ya, surat ajakan masuk Islam ke pembesar-pembesar negara, ke pembesar-pembesar kerajaan. Walaupun mereka non-muslim, walaupun mereka kafir atau musyrik, Nabi mengawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari Muhammad kepada pembesar Romawi misalkan, kepada pembesar Persia misalkan. Aslim taslam. Masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajran marratain. Allah akan beri engkau pahala 2 kali. Nah, yang jadi syahid di sini, kalau menulis sesuatu, Nabi mengajarkan untuk kita mengawalinya dengan basmalah. Ditulis lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun kita rusuh, maksudnya buru-buru gitu ya, cepat-cepat, ya mudah-mudahan tasmiyah saja, bismillahi saja, bismillah, itu masih dapat pahalanya insyaallah. Jadi bukan salam. Kalau salam itu setelahnya. Baru setelah basmalah kita ketik salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita sampaikan apa keperluan kita. Seperti itu. Sama saja ini di surat di atas kertas ya, ataupun di media sosial, di aplikasi chatting, teks, pesan, sama saja. Awali dengan basmalah kemudian salam. Barakallahu fikum. Itu yang sunnahnya. Fadhal. Izin bertanya untuk Ya. tadi masalah kuliah. Nah itu tuh apakah ada ketentuannya kita merujuk ke anak pertama, kedua, ketiga, keempat, atau gimana ketentuannya? Ya barakallahu fikum. Guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya masalah kunyah ini. Mengambil nama siapa dari anak kita? Syekh menjawab, kunyah itu dinisbatkan kepada nama anak laki-laki terbesar. Ini kaidah asalnya. Misalkan antum punya anak 4 misalkan, dan anak laki-laki terbesarnya adalah anak yang ketiga misalkan. Nah, nama anak tersebut yang antum pakai sebagai kunyah. Misalkan yang pertama Khadijah, yang kedua Aisyah, yang ketiga baru Ammar misalkan. Nah, Ammar ini yang antum pakai untuk kunyah, Abu Ammar. Bukan Abu Khadijah, bukan Abu Aisyah. Ini hukum asalnya. Kunyah itu dinisbatkan atau diambil dari nama anak laki-laki terbesar. Ya. Walaupun ini bukan kewajiban ya. Artinya kalau pakai kunyah nama anak yang pertama ternyata perempuan, masih sah-sah saja. Cuman kalau ingin ikut kaidah yang benar gitu, diambil nama anak laki-laki yang paling besar di urutan anak-anak kita. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Cukup insyaallah ya. Tapi mengingat waktu juga sudah 5:30 lebih. Ini teman-teman yang bisa kita bahas di pertemuan pertama, belajar akhlak dari Kitabul Jami' Bulughul Maram. Semoga Allah berikan kemudahan dan kesehatan untuk kita semua, istiqamah melanjutkan kajian rutin ini. Allahumma amin. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.